Hari ini kita hari terakhir di Jogja ya. Kita sampai mana nih? Geraha Pustaka, perpustakaan daerah Jogja ya. Oke. Maca iku sawijining lagu tumuju gapuraning ngelmu. Baca itu salah satu cara menuju pintu ilmu. No, bahasa Jawa. Awali dari 1, 2 hingga 1000. Jadi dari depan pintu tadi sudah ada slogan bahasa Jawa. Baca itu adalah pintu menuju ilmu. Namun membaca buku Yoro tingkatkan jadi cara omongan pikirmu. Jaliwa. Ayo mulai aksimu, kemari membaca buku. Dalam buku terdapat ilmu, jadikan Lampung Barat maju. Ayo baca bukumu, ubahkan cara pandangmu. Ilmu tak habis dieja, bekal sepanjang usia. Sehat sehingga kita semua dapat duduk di ruang seminar dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun juga. Di sini nanti dapat semaksimal mungkin ilmunya nanti dibawa ke Lampung Barat. Kebetulan kami ini membawa tim yang cukup komplit. Di depan ini ada Bu Ermi. Tahun ini juga kemarin minggu kemarin kami baru divisitasi untuk wilayah birokrasi kursi melayani. Semoga yang kedua dari Ibu Patinya, itu kita memohon Ibu berkenan memberikan sedikit maksud dan tujuan dari rombongan ini. Terima kasih. Sekaligus berkenalan Ibu. Saya dengar Pak Martono sudah pernah ke Lampung ya Pak? Itu di tahun berapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Martono, saya salam Lampung Barat, salam Lampung. Tapi pun Ya pun. yang terhormat Kepala Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY Bapak DRS Martono Heri Prasetyo MSI, yang saya hormati Ibu Erni Kuswandari beserta staf dan jajarannya. Kita dapat berada di perpustakaan DIY ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan tak lupa pula marilah kita kirimkan salam dan saya banggakan wabil khusus Pak Martono dan Bu Erni. Terima kasih banyak kedatangan kami di sini, tentunya disambut dengan riang gembira, disambut dengan kehangatan, dan mudah-mudahan silaturahmi kami ini bukan hari ini saja, mudah-mudahan akan terus berlanjut. Dan mungkin juga kami akan banyak sekali bertanya tentang perpustakaan ini. Tanggung jawab kami ini dapat bantuan perpustakaan daerah Kabupaten Lampung Barat karena GLD ini pernah mendapatkan penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka pejabat publik atas nama Bapak Bupati Lampung Barat, dan juga kita mendapatkan penghargaan juara 1 tingkat nasional lomba perpustakaan Desta Klaster B. Nah, jadi inilah yang akhirnya kita dapat bantuan perpustakaan salah satu penilaian sehingga kita dapat bantuan perpustakaan dari tingkat nasional. Gedungnya juga luar biasa bagusnya. Yang selanjutnya juga kami ini dapat penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka untuk kategori masyarakat
ini diraih oleh Bunda Yusmalasari beliau. Nah, jadi kenapa gerakan literasi daerah Kabupaten Lampung Barat ini ada? Dari kami 15 kabupaten, Pak Martono hanya Lampung Barat yang punya gerakan literasi daerah. Beliau komitmennya adalah Lampung Barat dijadikan kota berbudaya. Yang kedua, Lampung Barat sebagai kota literasi. Yang ketiga, kota Lampung Barat dijadikan kota konservasi. Nah, 3 hal ini yang menjadi komitmen Bupati Lampung Barat. Amanahkan untuk menjadi ketua tim gerakan literasi daerah Kabupaten Lampung Barat. Dan anggotanya banyak benar. Anggota kami dari dulu segini, Pak. Alhamdulillah nggak pernah bentrok. Enggak. Jadi gerakan literasi daerah ini sudah banyak sekali pencapaiannya. Gerakan literasi daerah kami ini berjuang sampai ke kecamatan-kecamatan. Partai Indonesia yang tukar, kita tuh sering tukar buku, Pak. Rotasi buku dari desa satu ke desa satunya lagi. Nah, itu mengajukan ke perpustakaan pusat, itu minta bantuan buku, itu juga sama. Itu ada pusling, Pak. Jadi pusling ini nanti keliling di tempat keramaian-keramaian. Nah, itulah capaian-capaian sehingga banyak peminatnya untuk membaca. Karena kita ketahui bahwa membaca itu mengajak anak berliterasi ini sulit. Yang tua aja sulit untuk berliterasi, apalagi kita anak-anak yang masih muda, yang masih kecil. Nah, oleh karena itu mungkin nanti ilmu yang kami dapat dari sini mudah-mudahan kami pulang ke Lampung Barat bermanfaat, dan ilmu yang kami salurkan ke masyarakat kami nanti berkah barokah. Nasional itu di tahun 2019 Balai Layanan Perpustakaan itu mempunyai inovasi terkait dengan sepatu joliba. Sepatu joliba itu seperti apa? Nanti Pak Hendi yang ada di belakang nanti yang akan menjelaskan terkait dengan sepatu joliba. Sehingga apabila tidak punya HP, kami sediakan tab untuk membaca koleksi e-Jogja kami, koleksi digital kami. Kemudian bagi mahasiswa atau pelajar yang mau mengerjakan tugas, itu kami juga siapkan ruangan, meja, stop kontak, AC dan lain sebagainya, sehingga ruangannya itu menjadi nyaman. Dan akhirnya akan mempunyai naskah kuno yang disimpan oleh masyarakat. Biasanya itu di pondok-pondok biasanya banyak. Mungkin itu nanti dilaksanakan penelusuran naskah kuno. Kami mempunyai koleksi naskah kuno kurang lebih sekitar 13.000 naskah kuno. Nanti Bapak Ibu bisa masuk juga, termasuk salah satu perawatan naskah kuno ya. Naskah kuno kami bekerjasama dengan Puro dan Keraton untuk melakukan perawatan itu, dan setiap tahun kami melakukan fumigasi karena di Jogja ini ternyata pusatnya rakyat. Jadi kami harus setiap tahun itu harus melakukan fumigasi untuk menyelamatkan koleksi kami. Kalau tidak, itu nanti bisa menjadi rumah-rumah rakyat itu. Tadi sudah sedikit banyak disampaikan Bapak Kepala Daerah Perpustakaan. Jadi sepatu Joliva ini adalah singkatan Bapak dan Ibu. Jadi ketika dulu kami maju dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB, itu kami diminta untuk mengajukan inovasi-inovasi yang memang unik gitu ya. Nah, salah satunya biar unik itu biasanya kita menamai inovasi itu dengan nama-nama yang unik sehingga orang itu tergelitik penasaran gitu ya, untuk apa sih inovasi apa sih ini. Nah, sepatu Joliva ini singkatan dari Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All. Jadi
sebenarnya inisiasi dari inovasi ini sudah lama sekali, dari tahun 2005 gitu ya. Mereka bisa memanfaatkan koleksi layanan yang ada di perpustakaan anggota 50 tadi secara gratis tanpa harus bayar. Mendapatkan peringkat indeks IPLM itu nomor 1 secara nasional, itu juga tak lepas dengan usaha dari pegiat-pegiat literasi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta serta pemangku kebijakan yang saya tertarik sekali dengan aplikasi ini. Mas Hendy ini keluaran, kalau yang buat aplikasi setahu saya itu jago-jago IT. Mas Hendy pasti jago IT ya. Cek Terus IT-nya belajar dari mana itu? Iya, ini apa namanya, terpaksa itu. Jadi karena background saya itu kan juga perpustakaan ya, sama dengan Pak Nasrul juga dengan Bukades, tapi karena memang apa namanya dipaksa untuk tahu terkait dengan IT itu, jadi kami juga sedikit banyak belajar gitu. Cuma ini memang apa namanya, kami tidak sendiri Bu untuk membangun aplikasi ini, kami bekerja sama juga dengan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, kemudian kita juga ada pengembang aplikasi melalui vendor. Oh iya. Apa vendor mana ya Kak? Kalau misalnya di sini membuat sendiri, sebenarnya bisa ngejual itu. Aplikasi itu seperti kita rumah sakit, kita banyak beli vendor yang memang gratis, kanza atau buatan dari rumah sakit Anissa. Bunda tadi tertarik sekali aplikasinya Bu, luar biasa ini. Pantesan juara Pak. Membaca DIY ya, profesi DIY itu tertinggi nasional. Yang ingin saya tanyakan dengan pencapaian ini ya, skor 79,99. Tadi sempat terlintas menyebut relawan literasi ya. Kan Yogyakarta ada, maaf izin, ada 5 berapa kabupaten kota? Ada 5 ya. Ada 5 kabupaten kota, tentunya dengan relawan yang sebegitu banyak. Ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan. Pertama tentang gerakan relawan itu sendiri, pengkoordinasian terkait gerakan relawan ini, itu yang pertama. Kedua, relawan ini kan pasang surut ya, kadang hangat, kadang lempeng. Apa yang gerak Tama Pustaka lakukan, salah satunya untuk terus menggenjot semangatnya kawan-kawan relawan ini? Mungkin itu dulu pertanyaan saya tentang relawan. Selanjutnya terkait dengan literasi digital, tadi ada aplikasi-aplikasi yang sudah disebutkan oleh Mamas yang di sudut sana. Ini keterkaitan dengan otomatis gawai ya, gawai. Bagaimana Geraha Tama Pustaka dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mensinkronkan literasi digital ini dengan tentunya literasi via buku cetak ya, karena ada kekhawatiran saat ini tentang minimnya keinginan atau kecintaan generasi muda, apa yang punya Gen Z ya Pak ya, terhadap buku cetak. Mungkin itu Mas, terima kasih. Sebenarnya itu hanya memberikan opsi saja kepada masyarakat. Selain buku cetak itu kan yang ini ya, yang bisa dimanfaatkan dan harus datang langsung ke sini gitu ya. Kami juga berusaha jemput bola gitu ya, bagaimana caranya kami bisa memberikan memberikan bahan bacaan juga, sumber informasi juga kepada mereka-mereka yang secara fisik maupun secara waktu tidak bisa
datang langsung ke perpustakaan. Antar daerah, antar OPD, tapi lintas bisa dari OPD ke kampus, OPD ke kalurahan, OPD ke swasta, OPD ke CSR dan seterusnya. Itu yang selalu ditemukan. Kalau kopi Lampung Barat ini dia punya cita rasa sendiri dan juga asli, nggak campur-campur dengan jagung, nggak campur dengan beras. Karena Lampung Barat ini penghasil kopi terbesar. Ini ciri khas Kabupaten Lampung Barat. Namanya kain tapis, tapi ini tapisnya kita bordir. Jadi sehingga dia lebih enteng dan ini eksklusif. Teknik Lampung Baratnya Pak, ini juga teknik Lampung Barat berkenan yang pakai dan ini sarungnya pakai batu berkenan kalau acara-acara dipakai. Kunjungan perpustakaan tur. Kayak gini gue masuk masjid ya, ada buku tuh aku dikasih biasa. Ini oh ini bukan biji-bijian, bukan ya? Nah, yang pertama yang di sini itu ada koleksi langka yang paling tertua yang di sini itu namanya serat Samkong. Ya, untuk resensinya bisa dilihat yang ada di layar di sana. Kemudian ada beberapa juga koleksi langka yang ada di sini yang di display di rak sebelah sini dan juga di sini. Itu ada beberapa koleksi dari Jangan isi kopi, des, jauh maksud saya. Stifel namanya. Nah, kan kayak sebenarnya seperti push input kucing dalam sepatu. Tukang giling atau juru giling yang punya 3 anak. Nah, waktu sakit beliaunya ini membagi warisan. Yang satu dapat penggilingannya, yang satu dapat kuldi. Kuldi itu bahasa Jawanya dari keledai. Itu dapat putri raja. Ya, dapat putri raja. Bukan kucingnya dapat. Bukan. Kita cerdikan dari si kucing. Nah, si kucing menyarankan untuk mengganti nama sebagai mengaku sebagai Adipati. Nah, namanya Adipati Usman kalau di sini. Adipati Usman itu mengaku sawah milik orang untuk menggandakan tadi buku cetak. Iya, itu dari cetakan dari Batavia di Walter Paden. Kalau ini manuskrip asli alias naskah kuno. Ini tahun 32. Tahun 32 perkiraan. Tapi untuk penulisnya kita tidak tahu karena memang sejarah penulisan kita, budaya penulisan kita itu nggak pernah secara eksplisit untuk menambah dari awal ke akhir, dari tengah ke bawah ke atas kayak gitu. Nah ini bentuknya kembang yang satu sampok. Sampok itu cerita dari Tiongkok, itu tentang 3 pangeran yang bermaksud wilayahnya. Kita biasanya dari kaset Metro TV yang lama juga ada dari mantan Najwa, kita juga ada di sini. Rumah budaya. Setiap minggu itu perpustakaan kita bertahankan. Audio visual. Ruangan audio visual. Tempat nonton aja.
CD-nya baru error ini. Mohon maaf ini. Kita lagi mau nonton 21. Ruang audio visual. Memasuki ruang budaya. Ya, ini buku-buku tentang budaya ya. Di perpustakaan DIY ketemu apa nih Bunda? Ada budaya Lampung. Tentang Lampung ya. Budaya tentang Lampung. Tuh, aksaranya ada, katalog tapisnya ada. Lengkap ya. Mantap. Ruang koleksi braille khusus untuk yang tidak bisa melihat. Apa ini? Pakai huruf braille. Oh, belajar nulis pakai itu. Nama aja. Andi. GLD aja, GLD. Coba GLD. Bikin huruf braille itu ya, Bang. Nyocok-nyocoknya ya. Oh. Dari kanan ke kiri. Merabanya. Untuk tulisannya dari kiri ke kanan seperti biasa. Tapi kalau menulis dari kanan ke kiri. Membacanya dari kiri ke kanan. dari sini. Oh, kalau nulisnya dari kanan ke kiri. Kalau bikin huruf ininya braille-nya. Nanti kalau dia tulis dia bakal dibalik. Jadi ditulisnya dari belakang. Kalau saya tulis dari dibalik. Oh gitu. Makanya itu dari kanan. Oh iya. Ini satu di pojok atas. Ya. Begitu. M. Literasi space. Rambutmu tepat akurat ruang bermain anak. Ramah anak. Ramah anak. Ruang bermain anak. Rak Putok. Ini ruang mendongeng. Ini ruang mendongeng. Bisa diambil, bisa mengambil itu yang ada di koleksi Nusantara itu ada, kan ada cerita rakyat, ada cerita khusus binatang. Musik anak. Nah, ini ruang musik anak. Ruang musik. Ini alat-alat musiknya. HP-nya nggak bisa buat. Coba ya. Ya. Ayo coba. Nah. Do apa re? 6 dimensi. Nah, tambah ini atas. Mau dibancang? Boleh. Ilmunya sedikit banyak yang bisa kami terapkan. Terima kasih juga sudah dijabarkan semuanya. Mudah-mudahan ya, kedepannya entah kami yang akan berkunjung ke sini lagi atau mungkin Pak Martono dan teman-teman yang mau berliburan ke Lampung. Telepon aja nanti kita siap memberikan. Mungkin nanti mau memantau perpustakaan kami, ada bisa memberikan saran, ide, gagasannya kami tunggu kehadiran. Kalau di sini tadi cuma film, di sana nanti air beneran main. Arung jeram beneran.